Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, hari ini kita mau gali lebih dalam nih salah satu aspek penting dari kebugaran strategis yang mungkin sering kelewat, kebugaran komunikasi. Betul. Sumber Anda kali ini bilang kalau komunikasi yang efektif ya mulai dari ngobrol biasa, kolaborasi, interaksi sama pelanggan, sampai rapat, itu jadi kunci sukses navigasi bisnis. Penting banget itu. Tapi agak ironis ya, kita ini kan kayaknya banyak banget buang waktu buat komunikasi. Profesional rata-rata habiskan lebih dari 21 jam seminggu, itu cuma buat rapat loh. Iya banyak sekali ya. Dan ini data riset dari sumber Anda juga nih, 83% eksekutif ngerasa rapat mereka itu ya buang-buang waktu aja. Wow, 83%. Atau fakta lain, hanya 35% manajer yang beneran paham strategi departemen lain di kantornya sendiri. Ini kayak kita kerja di pulau wawasan masing-masing gitu, terisolasi. Tepat sekali ya. Dan kebugaran komunikasi ini sebetulnya bukan cuma soal oh dia pinter ngomong atau gimana. Bukan sekedar itu ya. Bukan, ini lebih ke kemampuan strategis. Gimana caranya ide terbaik itu didengar, terus kolaborasi bisa jalan mulus, pelanggan, ini internal juga termasuk ya, karyawan, dan eksternal itu merasa dilayani dengan baik. Oke. Dan yang penting juga, waktu nggak kebuang sia-sia. Kayak kutipan A.G. Lovelace dari P&G yang disebut di sumber Anda, dialog strategi yang jalan terus di semua level itu bikin strategi tetap hidup, gitu. Menarik. Sekaligus bisa lihat kemampuan pemimpinnya juga. Jadi, ayo kita coba urai satu-satu elemen kuncinya. Oke, siap. Mari kita bongkar ini. Yang pertama, sumber Anda menyebut percakapan strategis. Iya, Katanya penting buat pindah dari monolog, ya cuma ngomong sendiri-sendiri, ke dialog, jadi mikir bareng. Gimana caranya biar kita keluar dari pulau wawasan tadi? nah kuncinya itu menurut sumber Anda ada di kerangka kerja yang disiplin. Ada 3 tahap. Pertama, dialog. Dialog. Ini fase eksplorasi ide. Jadi jangan menghakimi dulu, dengerin aktif, tujuannya berpikir bersama. Bukan cuma nunggu giliran ngomong. Oke, tahan diri dulu ya. Betul. Terus tahap kedua, diskusi. Nah, di sini baru kita analisis opsinya, perjelas alternatifnya, bahkan disarankan melakukan premortem. Premortem, apa itu? Jadi kita bayangin dulu, kalau proyek ini gagal total, kira-kira penyebabnya apa aja ya? Ini dilakukan sebelum mulai, buat antisipasi risiko. Oh, oke. Menarik itu. Nah, tahap terakhir yang krusial, arah. Di sini kita bikin keputusan tegas, termasuk mutusin apa yang nggak akan kita lakukan. Terus susun rencana aksi yang jelas, siapa tanggung jawabnya. Jadi jelas ya akhirnya mau kemana. Iya, memisahkan 3 fase ini bikin percakapan nggak muter-muter tanpa hasil gitu. Masuk akal banget pemisahan itu. Jadi ada strukturnya ya, bukan asal ngobrol. Lanjut gimana dengan kolaborasi? Kan sering banget kita diminta kolaborasi. Tapi sumber ini bilang hasilnya sering kurang oke. Iya, betul. Malah ada tips unik. Kerja sendiri dulu justru bisa ningkatin kolaborasi. Ini agak kebalik ya mikirnya. Betul, dan ini cukup menarik sebetulnya. Riset yang dirujuk sumber Anda itu nunjukin kalau kita kasih waktu buat anggota tim mikir individu dulu sebelum diskusi kelompok. Oh, jadi masing-masing mikir dulu. Ya, itu ternyata bisa menghasilkan ide yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Kayak misalnya, minta semua tulis ide di post-it dulu, baru ngobrol. Cara simpel tapi efektif biar nggak groupthink. Oke. Selain itu, fasilitasi yang baik penting banget. Harus bisa nyimbangin antara mikir divergen, itu yang hasilin banyak ide liar, sama konvergen, Ya. yang nyaring, evaluasi, dan mutusin. Sip. Terus jangan lupa juga soal bahasa dan budaya organisasi. Kita ini tanpa sadar mendorong kompetisi internal atau kolaborasi beneran. Sumber Anda ngingetin mantra, kolaborasi di dalam, kompetisi di luar. Wah, itu kena banget. Budaya internal ngaruh besar ya. Nah, sekarang kita geser ke pelanggan. Sumber Anda ini memperluas definisinya ya, termasuk pelanggan internal atau karyawan. Kenapa ini penting dibahas di kebugaran komunikasi? Karena ada hubungan langsungnya gitu. Karyawan yang merasa didukung, didengerin, dipahami, misalnya lewat sesi one-on-one yang fokusnya ke pengembangan, bukan cuma laporan status kerjaan, Oke. mereka itu cenderung akan melayani pelanggan eksternal dengan lebih baik. Nah, untuk pelanggan eksternal sendiri, strateginya bukan nyoba layanin semua orang. Tapi fokus ya. Iya, fokus ke pelanggan yang tepat. Sumber Anda nyaranin pakai semacam customer assessment gitu buat ngevaluasi mana pelanggan yang cocok sama profil ideal kita.
Oke. Terus lebih jauh lagi, penting buat paham tujuan mereka. Pakai customer goal assessment yang nanya outcome apa sih yang sebetulnya ingin mereka capai, bukan cuma butuh produk A atau B saat ini. Jadi lebih dalam ya, bukan cuma permintaannya. Betul. Terus ada teknik ya dan disebut juga. Jadi kita akui dulu permintaan pelanggan, ya, terus tambahin alternatif atau batasan dan bukannya langsung nolak mentah-mentah buat nanganin permintaan sulit secara konstruktif. Oke. Jadi memahami karyawan sama pentingnya dengan memahami pelanggan luar. Tapi gimana caranya nyiimbangin antara usaha mendukung tim internal ini dengan keharusan fokus selektif ke pelanggan eksternal yang tepat tadi? Ada insight dari sumber ini? Nah, sumber ini nyambunginnya ke kejelasan strategi lagi. Kalau strategi kita jelas soal siapa pelanggan ideal kita, apa nilai yang mau kita kasih, nah prioritas itu jadi lebih gampang ditentuin. Oke. Baik buat tim internal maupun pas interaksi keluar. Dukungan internal itu harusnya diarahkan buat nguatin kemampuan tim melayani segmen pelanggan strategis itu. Jadi, bukan dua hal yang berlawanan sebetulnya, tapi saling dukung kalau strateginya jelas. Tadi di awal sumber Anda bilang ini potensi buang waktu besar. Gimana kerangka rapat strategis yang diusulkan bisa ngubah ini? Kuncinya, lagi-lagi disiplin sama niat yang jelas. Kerangka rapat strategis ini sebetulnya simpel tapi kuat. Pertama, tentukan niatnya. Niat ya? Kenapa sih kita perlu rapat ini? Hasil spesifik apa yang harus ada di akhir rapat? Kedua, fokus ke keputusan. Keputusan kunci apa yang wajib dibuat di rapat ini biar kita bisa maju? Harus ada yang diputuskan ya? Iya. Ketiga, tangkap wawasan. Apa sih pembelajaran penting atau kesimpulan dari diskusi tadi? Terus disiplin eksekusinya juga penting. Jangan multitasking. Siapin materi prabaca, kalau perlu, perjelas siapa yang ambil keputusan final, dan berani bilang nggak atau batalin rapat yang nggak perlu. Wah, berani batalin rapat ya? Biar nggak numpuk terus. Oke. Jadi kebugaran komunikasi ini, mulai dari percakapan sampai rapat, intinya soal kesengajaan, struktur, dan disiplin ya, mengubah interaksi harian dari yang tadinya mungkin sia-sia jadi penggerak strategi. Saya suka analogi dari sumber Anda soal mesin pemoles batu itu. Oh ya, yang itu ya. Ya, gesekan dan interaksi dalam tim, kalau dikelola pakai kerangka yang benar, itu malah bisa menghasilkan ide yang terpoles dan cemerlang, bukan cuma jadi, berisik aja. Tepat sekali. Nah, mungkin sebagai penutup, ada satu pemikiran nih buat Anda bawa pulang. Silakan. Coba deh pikirin satu interaksi komunikasi Anda minggu ini. Bisa jadi rapat yang akan datang, atau obrolan penting sama kolega, atau mungkin email strategis ke pelanggan. Oke. Atau coba latihan dengerin lebih dalam pas ngobrol tanpa buru-buru motong buat ngejudge, atau fokus ngenalin keputusan kunci apa yang harus diambil. Cukup satu aja ya, untuk mulai. Iya, langkah kecil ini bisa mulai bikin interaksi Anda jadi lebih strategis dan lebih bernilai gitu. Bukan soal jadi sempurna, tapi lebih bermakna. Pertanyaan reflektif yang bagus sekali. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.